Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pertemuan pertama kita di matematika minat ya. Setelah minggu kemarin kan Idul Adha ya, hari Jumat, jadi kita tidak bertemu. Ini hari pertama kita bertemu di matematika minat. Sesuai perjanjian waktu itu di Zoom, yang pertama kita bahas itu bukan si fungsi eksponen ya, karena nanti di fisika akan muncul vektor. Maka kalian nge-request, udah Bu vektor aja dulu gitu kan ya. Nah, jadi Ibu akan bahas vektor. Oke, untuk pertemuan kali ini. Vektor yang akan Ibu bahas pada kali ini baru satu subbab dulu aja ya. Karena kita baru perkenalan sama vektor, ini mungkin hal yang asing gitu. Kalian baru denger yang namanya vektor, maka kita jangan dulu terlalu jauh dan terlalu dalam. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan bahas pengertian dasar pada vektor saja dulu ya. Meskipun ini pengertian dasar, nanti Ibu akan sertakan si contoh soal ya. Jadi ini pengertian dasar vektor. Oke, yang pertama ini yang paling mendasar sekali. Besaran itu nanti kamu akan ketemu dua. Di matematika ada dua besaran. Yang pertama itu ada besaran yang namanya besaran skalar. Kemudian ada besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar itu adalah suatu besaran yang hanya memiliki besar saja. Yang hanya memiliki nilai Yang hanya memiliki nilai saja. Contoh, ada yang namanya panjang, ada kemudian yang namanya waktu, ada lagi masa, dan lain-lain ya. Jadi besaran yang hanya punya nilai kayak panjang gimana? Berapa tinggi kamu? Tinggi saya 160 cm, udah selesai. Itu namanya besaran skalar. Berapa masamu? Oh iya, masa saya 55 kilo. Udah selesai karena dia hanya memiliki nilai saja. Itu untuk besaran skalar. Kemudian untuk besaran vektor sendiri. Nah, kalau besaran vektor, dia adalah suatu besaran. Untuk vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ini yang penting. Jadi untuk vektor ini selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Contohnya adalah kecepatan. Kemudian percepatan. Gaya. Dan lain-lain. Ya, kecepatan iya gitu punya arah, iya. Kecepatan kan punya arah kalau kamu ngegas gitu kan, atau misalnya kecepatan 50 km per jam ke arah timur. Nah, itu kan ada arahnya. Percepatan berarti ngegas itu dipercepat, kalau ngerem itu diperlambat, berarti itu arah. Gaya ada dorongan, ada tarikan, itu juga merupakan vektor. Kemudian selanjutnya Ibu akan bahas tentang vektor posisi ya. Oke. Vektor posisi adalah suatu vektor yang titik pangkalnya kok nulis gak enak ini. Titik pangkalnya di 0. Nah, misal nih,
Berarti kalau vektor posisi titik A gimana? Berarti kalau vektor posisi titik A adalah, ini kan pangkal ya, berarti kan pangkal itu awal. Berarti kali ini karena vektor posisi titik A berarti O ke A. Ini vektor posisinya gini doang? Enggak. Tandanya vektor dia selalu ada tanda panah di atasnya. Nah, jadi vektor posisi titik A adalah O ke A. Ibu ini panjang, ya udah bisa juga kamu tuliskan dengan tulisan kecil. A kecil tapi di atasnya tetap ada tanda panah. Ya. Jadi cara penerusan vektor posisi ini huruf kapital OA ada tanda panah di atas, atau huruf kecil tapi ada tanda panah juga di atas. Kemudian sekarang jika A-nya itu di dua dimensi, di koordinat X, Y, maka vektor posisi A sama dengan, ini penulisannya X, Y. Ya. Ini X, Y berlaku di koordinat bidang. Koordinat bidang ini yang biasa kita sebut R². Kemudian kalau di koordinat ruang seperti apa? Berarti untuk di koordinat ruang, jika A-nya ini, ruang kan berarti 3 dimensi ya, X, Y, Z. Maka vektor posisi A-nya ini akan sama dengan X, Y, Z. Ke bawah ya. Ini adalah koordinat ruang. Koordinat ruang ini kita kenal dengan R3. Seperti itu. Jangan dulu pusing karena kita akan contoh soal biar kalian tambah mengerti. Contoh. Tentukan vektor posisi vektor posisi titik berikut. Misal P di 31 berarti dia koordinat bidang, kemudian Q di 214 berarti dia di koordinat ruang. Berarti gimana jawabannya? Ya udah, langsung aja jawab. Berarti untuk yang A, vektor posisi titik P 31 adalah OP kasih tanda panah. Ini 31 berarti 3 di atas, 1 di bawah. Kayak gitu doang. Berarti satu lagi yang B-nya gimana? Berarti untuk yang B-nya kita tulis juga vektor posisi titik Q 214 adalah OQ tanda panah 214. Selesai. Ini untuk vektor posisi. Jadi kayak gini doang ya. Udah tinggal ditulis, tadinya ke pinggir, dia tinggal di ke bawahin. Seperti itu. Kemudian kita lanjut setelah vektor posisi, kita akan membahas apa ya? Itu dulu. Jika penulisan vektor ya. Jadi selain yang ini itu nanti kita sebut vektor kolom. Nanti kita akan kenal beberapa cara penulisan vektor. Nah, sekarang kayak gini, kita pakainya di 3 ya. Berarti di ruang, di koordinat ruang. Nah, misal gini, jika punya A-nya ini X1, Y1, Z1.
Kamu punya titik A, kemudian kamu punya titik B. Titik B itu X2, Y2, dan Z2. Maka vektor AB ditulis. Nih, kita bedakan. Yang pertama, ditulis dengan, yang pertama dulu ya, kita kenalan sama yang namanya vektor kolom. Vektor kolom AB sama dengan, ini kolom, X2, X1, Y2, Y1, Z2, Z1. Ini yang kita sebut dengan vektor kolom. Kemudian yang kedua ada yang namanya vektor baris. Baris. Kalau baris itu nulisnya X2, X1, ke pinggir, Y2, Y1, Z2 dikurangi Z1. Ini ya, ini vektor baris. Selanjutnya, setelah vektor baris, ada yang namanya vektor basis. Bagaimana untuk vektor basis? Untuk vektor basis seperti ini. X2 min X1. Dia di I. I itu artinya sumbu X. Ditambah Y2, Y1 di sumbu J. J itu berarti Y. Belum ketulis ya, nggak cukup, Ibu tulis di sini. Ditambah Z2 min Z1 di titik K. K ini berarti koordinat Z. Seperti itu. Nah, berarti kalian sekarang udah kenal ya penulisan 3 vektor. Ada vektor kolom, ada vektor baris, dan ada vektor basis. Satu lagi yang harus kamu tahu, ada yang namanya panjang vektor. Panjang vektor AB adalah, perhatikan, ditulis kalau bisa AB mutlak ya. Ini lambang dari panjang vektor. Sama dengan akar X2, X1 kuadrat Y2, Y1 kuadrat Z2, Z1 kuadrat. Seperti ini. Ini untuk penulisan panjang vektor. Kita contoh. Oke, daripada bertele-tele seperti ini, teori-teori terus, kita contoh. Contoh misalnya diketahui titik A, kita punya 2 titik ya. Yang pertama, titik A itu di koordinat 1, 2, 4. Kemudian titik B di koordinat 2, 4, 6. Maka ditanyakan panjang vektor AB. Berapa? Berarti kita pakai rumus yang mana? Nah, pakai rumus yang ini dong. Panjang vektor yang ini, yang merah. Ya, udah langsung aja. Ini kan selisihin. X2 kurangi X1. Berarti langsung aja AB sama dengan rumusnya yang ini kan, ya. Rumusnya masuk ke sini. X2-nya ini si B. Karena ini awalnya A, akhirnya B. Berarti 2 kurangi 1, 4 kurangi 2, dan 6 kurangi 4. Oke, 2 kurangi 1 berapa? 1. 4 kurangi 2, 2. Dan 6 kurangi 4, 2. 2 kuadrat, 4. Tambah 4, 8. Tambah 1, 9. Berarti akar 9. Berapa akar 9? 3.
Udah selesai. Berarti panjang vektor AB berapa? Panjang vektor AB adalah 3. Seperti itu. Bisa difahami sampai sini? Kita akan lanjut. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas tentang cara penulisan vektor ya. Ada vektor kolom, vektor baris, vektor basis, dan panjang vektor. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Nah, vektor satuan adalah suatu vektor yang panjang atau besarnya adalah 1. Udah. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjang atau besarnya adalah 1. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kayak gini. Maksudnya seperti ini. Vektor satuan dari vektor A adalah, lihat gini nih nulisnya. Ini lambang vektor satuan. Ini kan dia mintanya A, berarti EA sama dengan ini vektor satuan dibagi panjang vektor. Ya. Jadi nilai vektor satuan dari vektor A itu adalah penulisannya EA sama dengan A dibagi panjang vektor. Nah, kalau misalnya tadi di 2 dimensi gimana? Ya udah, kalau di 2 dimensi berarti kalau vektor satuan di bidang atau di 2 dimensi di R kuadrat adalah, kan ada 2 ya, 2 dimensi, ada koordinat X, ada koordinat Y. Berarti untuk koordinat X kita pakainya I, lihat I kecil pakai tanda panah sama dengan 01, dan J tanda panah 1, 0. Ini kalau di R2. Berarti kalau di R3 gimana, Bu? Ya udah, berarti kalau vektor satuan di R3, vektor satuan di R3 adalah, ada 3 kan, berarti ada koordinat I, tanda panah, ada koordinat J, dan ada koordinat K. Untuk I-nya seperti apa? Untuk I-nya berarti 1, 0, 0. Untuk J-nya 0, 1, 0. Dan untuk K-nya 0, 0, 1. Seperti itu. Bu, asal liur, jangan liur. Kayak gini nih contoh soalnya mah kayak gini, tidak seliur yang dibayangkan nih. Contoh soalnya ya. Contoh soal, tentukan vektor satuan dari 3, 5 akar 2. Gimana nih caranya? Tadi kan rumus vektor satuan yang ini nih. Tuh. Yang ini ibu kurungan. Ya. Rumus vektor satuan kan yang itu, kita jawab pakai yang itu aja. Berarti vektor satuannya, siap? Oke. A, ini 3. Panjang vektornya dulu cari dulu ya. Berarti panjang vektornya sama dengan panjang vektornya sama dengan 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. 3 kuadrat berarti 9, 5 kuadrat 25, akar 2 kuadrat berarti 2. 9 tambah 25 tambah 2 berarti 34 tambah 2, 36. Akar 36, berapa akar 36? 6. Oke, kita masuk ke sini. Kita tulis aja ini. Berarti E
A sama dengan A perpanjang vektor. Ya udah, tulis lagi. Ini kita punya 3, panjang vektornya 6. Terus kita punya angka 5, panjang vektornya 6. Dan kita punya angka akar 2, panjang vektornya adalah 6. Seperti ini. Bisa difahami sampai sini? Kumaha, bagaimana? Agak liar? Biarin, kalau agak liar berarti tandanya kamu berpikir. Satu lagi ya bahasan kita. Satu lagi. Ini soalnya ibu habisin nih si pengertian dasar. Soalnya nanti kedepannya kita ada operasi vektor lumayan banyak. Ibu habisin dulu pengertian dasar. Satu lagi ada yang namanya kesamaan dua vektor. Kesamaan dua vektor. Jadi kamu harus pahami, kamu harus yakini bahwa yang namanya vektor itu tidak bergantung pada letak. Ya, vektor itu tidak bergantung pada letaknya, tetapi bergantung pada besar dan arahnya. Tadi yang ibu katakan bedanya vektor dan skalar itu kalau vektor dia memiliki nilai dan juga arah. Nah, sekarang secara aljabar dua buah vektor dinamakan sama. Jika komponen yang bersesuaian sama. Gimana maksudnya? Jadi perhatikan, di sini ibu punya vektor A1, A2, A3, dan di sini ibu punya vektor B1, B2, B3. Artinya apa? Artinya ketika menggambarkan seperti ini, artinya A1 itu sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Seperti itu. Bisa difahami? Oke, contoh soal yang terakhir. Contoh soal, tentukan nilai A, B, C. Jika, perhatikan vektornya, A-1, ini 2, ini 2, sama dengan ini 4, ini 5 min B, kurang panjang, dan ini C min 5. Jadi gimana nilai A, B, C? Ya udah, kita hitung aja satu-satu kan. Ini berarti A1 sama dengan 4. A-1, sorry tadi ya. A-1 sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4 min pindah ruas. Gitu kan? Jadi A dapatnya 5. Gitu. Sekarang yang B-nya. 2 sama dengan 5 min B. Siapa yang pindah ruas? Si min B. B tambah 2 sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5 kurangi 2. Berapa hasil B? B sama dengan 3. Ya, satu lagi. Tinggal kita dapetin yang C. 2 sama dengan C min 5. Pindahin aja si min 5-nya. 2 tambah 5 sama dengan C. Berarti berapa nilai C? C sama dengan 7. Seperti itu.
Ini yang dinamakan kesamaan dua vektor ya. Jadi kesamaan dua vektor tadi dinamakan sama jika komponen-komponennya bersesuaian, dan ini karena ada sama dengan dia dikatakan bersesuaian. Seperti itu pertemuan kita sekarang. Maaf kalau ada kekurangan ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di Google Classroom atau di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.